Shalom ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, di hari Kamis ini kita bisa bersama-sama hadir di ibadah online kaum wanita. Saya mau mengundang setiap ibu-ibu di tempat masing-masing untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, karena bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Mari ibu-ibu, bersama-sama kita katakan, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak hamba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Bersama katakan, Yesus anak hamba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja. Sekali lagi, Yesus anak hamba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Mari ibu-ibu, saya persilahkan untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu sepanjang hari kami, sepanjang hidup kami ya Tuhan. Hari demi hari boleh kami lewati bersama tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami mau memfokuskan hati kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu sungguh Tuhan indah buat hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari ibu-ibu, kita angkat pujian ini dari awal. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
benar ya Tuhan. Kasih setiamu sungguh indah dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bisa melakukan semuanya karena pertolonganmu ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan. Bersama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Lebih sungguh lagi bersama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima firman-Nya. Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kami menempatkan, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, apa kabar ibu-ibu terkasih dalam Tuhan? Sore hari ini kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, terpujilah Tuhan. Mari ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak untuk sore hari ini, di mana kami kaum ibu Tuhan, yang hari ini siap duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Bapa, jamah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami diberkati dengan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, Roh-Mu berkuasa di setiap rumah-rumah yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, Engkau Allah yang ajaib Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, sampai selesai hanya di tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu Engkau nyatakan Bapa, sehingga sore hari ini Tuhan, ketika kami Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu, yang sakit disembuhkan, dan yang bersusah hati dihiburkan, sehingga kami benar-benar diberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau berkuasa di setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Bapa, yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kata-kata ini adalah kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ibu-ibu yang terkasih, yang siap diberkati kita katakan amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan sore hari ini kita ambil satu ayat firman Tuhan dari Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih,
menjadi dewasa rohani tidak terjadi secara otomatis. Benar ibu-ibu ya? Jadi menjadi dewasa rohani itu gak bisa langsung otomatis. Jadi ada proses yang harus dilalui. Sama seperti pertumbuhan jasmani kita. Kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan jasmani kita. Pertama, dari bayi, dari anak-anak. Kemudian remaja, dewasa, bahkan sampai menjadi orang tua. Amin. Nah, demikian juga ibu-ibu yang terkasih, ada tahap-tahap agar pertumbuhan rohani kita seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Jadi pertumbuhan rohani itu seperti tahap-tahap yang ada di dalam firman Tuhan. Ini yang mau kita pelajari sore hari ini. Jadi dikatakan apa? Pada waktu masih kanak-kanak, kita disebut sebagai hamba. Kenapa disebut sebagai hamba? Pemula. Jadi kita hamba itu taat. Kita taat kepada Tuhan kita. Apa yang diperintahkan kita lakukan. Amin. Dan posisi hamba itu harus percaya bahwa seluruh kebutuhan pribadinya pasti Tuhannya akan cukupkan. Amin. Namun setelah bertumbuh dewasa, kita menjadi anak. Menjadi anak berarti sudah bagian di dalam rumah. Dan dia sudah bagian menjadi ahli waris. Amin. Nah, ini tahapnya. Kemudian lebih dewasa lagi, kita menjadi sahabat. Menjadi sahabat, siapa sih yang gak punya sahabat? Pasti ada ibu-ibu ya. Jadi kalau sahabat itu setiap rahasianya pasti dia ceritakan karena dia sudah percaya. Jadi seorang sahabat ada seorang yang sudah dipercaya. Demikianlah kita ketika kita menjadi sahabat Kristus, Kristus sudah percaya kepada kita. Dia akan memberitahukan apa yang harus kita kerjakan. Amin. Dan lebih dewasa lagi, kita menjadi mempelai Kristus. Amin. Ini sering kita dengar. Menjadi mempelai Kristus. Persiapkan dirimu menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Bila semakin dewasa, hubungan semakin dekat, kita menjadi satu. Menjadi satu dengan Kristus. Amin. Haleluya. Inilah tahap-tahap ketika kita mau belajar bertumbuh menjadi seorang yang dewasa rohani. Ada tahap-tahap, ada proses-proses yang harus kita lalui. Kemudian kita akan bertanya, bagaimana supaya rohani saya bertumbuh? Kita belajar sore hari ini. Ibu-ibu yang terkasih, ada 3 poin sore hari ini yang sederhana bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pilih dan tetapkan hati untuk bertumbuh. Jadi ada pilihan ibu-ibu. Ada pilihan dalam diri kita, apakah kita mau bertumbuh atau tidak. Jadi harus ada komitmen dalam diri kita. Kalau kita mau bertumbuh. Amin. Ketika kita punya komitmen yang kuat untuk bertumbuh di dalam Kristus, kita harus memiliki saat teduh. Amin. Bisa kan dikerjakan ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan? Bisa. Jadi dikatakan miliki saat teduh. Sampai kita berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Amin. Amin ibu-ibu. Dan kita ingat dan harus kita sadari ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan,
ketika ada keinginan yang luar biasa dan sudah kita pegang komitmen untuk bertumbuh di dalam Tuhan, ada penghalang. Ada penghalang. Dan ini Alkitab yang mengatakan bahwa siapa penghalang itu? Dia akan berjalan berkeliling mencari celah dari kehidupan anak-anak orang percaya. Si iblis itu dia terus mengaum untuk menerkam kapan ada celah dari seorang anak Tuhan ini. Dia akan menggagalkan keinginan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi percayalah, ketika kau pegang terus komitmenmu tadi dengan tuntunan Roh Kudus, engkau pasti bisa bertumbuh. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Dikatakan siapa yang jadi penghalang ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini firman Tuhan yang berkata. Jadi kita harus menyadari ini, ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, ada penghalang. Jangan khawatir, karena Tuhan sudah ingatkan. Jadi, sudah Tuhan ingatkan ini, saya harus tetap teguh. Amin. Jadi jangan mundur ketika ada penghalang, terus maju dalam Tuhan. Karena apa dikatakan? Pegang komitmen, berdiri teguh, jangan goyah. Ini firman Tuhan iya dan amin. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Jadi ibu-ibu yang terkasih, jangan pernah goyah. Firman Tuhan ini iya dan amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jadi jangan mundur, tapi maju. Walaupun ada tantangan, rintangan, kita harus teguh di dalam Tuhan. Amin. Ingat ibu-ibu, yang pertama tadi, pilih dan tetapkan hatimu untuk tetap bertumbuh. Yang kedua, terus belajar. Amin. Terus belajar. Kadang orang bilangnya udah tua masih belajar. Memang, selama kita masih hidup, kita terus belajar. Amin. Haleluya. Untuk mencapai sesuatu keahlian dalam bidang apapun, kita harus belajar setiap hari. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Jadi ketika kita memiliki satu keahlian, kita harus belajar sampai keahlian itu kita pegang. Amin. Demikian juga pertumbuhan rohani kita. Kita harus belajar firman Tuhan setiap hari. Amin. Setiap hari. Jadi harus belajar. Nah, sama tadi kan di awal sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu terkasih, sediakan bukumu, boleh ditulis, nanti kita ulang lagi ketika ada waktu kita untuk belajar firman. Amin. Jadi selama hidup kita harus terus belajar. Haleluya. Nah, di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa firman Tuhan ini adalah sarana untuk kita. Coba kita lihat dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16 sampai ke-17. 2 Timotius 3 ayatnya 16 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Pegang firman Tuhan ini.
jadikan menjadi fokus kita. Amin. Nah, setelah kita mengerti, kita renungkan firman Tuhan ini, kita lakukan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita akan menjadi dewasa rohani. Amin. Yang ketiga, ibu-ibu, fokus kepada kemenangan akhir, bukan kepada kepuasan sesaat. Nah, untuk mencapai kemenangan selalu ada perjuangan. Benar nggak ibu-ibu? Benar sekali. Untuk mencapai kemenangan nggak boleh main-main. Harus ada perjuangan. Belajar, tadi sudah belajar. Dan terus fokus kepada apa yang kita tuju tadi. Sama, kita contohkan sebagai seorang pelari. Ketika seorang pelari ingin menjadi pemenang, mendapatkan hadiah atau medali, dia pasti terus berlatih. Berlatih, belajar, sampai benar-benar pikirannya itu fokus kepada apa yang mau dia raih. Nah, jadi ketika dia masuk dalam arena pertandingan, yaitu dari finish sampai dari start sampai finish, dia sudah persiapkan dirinya. Dia tidak terpengaruh dengan tepuk tangan orang, dengan sorak-sorai orang yang berseru-seru. Itu dia terus fokus ke depan untuk meraih kemenangan. Karena di sana ada hadiah. Dia fokus ke sana. Demikian juga dengan rohani kita. Kita harus fokus kepada kemenangan akhir. Walau banyak rintangan, kita harus sampai kepada garis finish. Amin. Untuk apa? Untuk mendapatkan hadiah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Mahkota. Itu. Jadi ketika kita berjuang di muka bumi ini, ingat bahwa Tuhan sediakan hadiah bagi kita yang setia kepada Dia, melakukan firman-Nya. Ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan. Paling enggak kita dapat 1, ibu-ibu. Amin. Haleluya. Nah, coba kita baca dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Ini hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita bisa melewati semua itu, sampai nanti di garis finish Tuhan sediakan hadiah itu, mahkota kehidupan. Amin. Nah, lalu kita akan bertanya dalam hati kita, ibu-ibu. Saya juga bertanya. Jadi, apa sih ciri-ciri dari orang-orang yang dewasa rohani? Karena apa? Jika kita semakin dewasa rohani, kita akan menang dan tidak tunduk kepada godaan-godaan si iblis. Benar ibu-ibu ya? Jadi ketika kita dewasa rohani, kita enggak tergoda dengan si iblis tadi. Dan kita tidak tunduk kepada dia. Kita hanya tunduk kepada Tuhan kita. Melalui firman-Nya yang terus kita pelajari, kita akan semakin dalam ada di dalam Kristus. Nah, inilah ciri-ciri orang yang dewasa rohani. Mari ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, siapkan hatimu. Karena saya juga waktu belajar firman Tuhan ini, adakah saya seperti ini? Gitu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga firman ini buat kita. Buat saya, buat ibu-ibu semua yang ada di rumah. Jadi, benar. Jadi ketika firman kita pelajari, kita akan dibersihkan. Semakin bersih, semakin dimurnikan. Amin. Yang pertama, apakah saya dapat ditegur? Ternyata ibu-ibu, kalau kita nggak mau ditegur, nggak mau terima masukan, kita harus belajar dari firman Tuhan, ibu-ibu. Amin.
Coba kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat kedua. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Haleluya, firman Tuhan jelas mengatakan, jadi kalau susu itu untuk siapa? Untuk yang masih bayi rohani maksudnya, jadi belum bisa makanan keras, jadi harus masih dinabobokkan. Nah, jangan kita mau terlena dengan kata-kata yang manis ibu-ibu. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memang untuk, tadi sudah dikatakan, mendidik kita. Mengajar kita seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, pribadi yang dewasa selalu butuh mendapat masukan. Bukan malah anti teguran. Amin. Amin. Nah, itu yang pertama. Apakah saya dapat ditegur? Yang kedua, kasih yang makin bertumbuh nyata. Kasih yang makin bertumbuh nyata. Coba kita lihat dalam Filipi 1 ayat yang 9 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipi 1 ayat yang 9 sampai 11. Gak apa-apa ibu-ibu ya, kita banyak-banyak baca firman hari ini. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit, kasih dari pribadi kita harus terlihat. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jadi kasih harus terlihat dari dalam diri kita ketika ada masalah. Baik itu masalah pribadi maupun masalah-masalah di lingkungan kita. Bahkan di tengah keluarga atau di tengah gereja. Ada kasih dari dalam diri kita nyata untuk saudara-saudara kita. Jadi ketika ada seseorang, bisa jadi kan sebagai sahabat dia menceritakan keadaannya kepada kita. Enggak harus kita menolong dia dengan materi ibu-ibu. Tapi ketika kita menopang dia dengan doa, memberikan masukan-masukan yang positif sesuai dengan firman Tuhan, itu kasih yang nyata dari kehidupan kita. Bukan malah kita membuat dia down, bahkan membuat dia menjadi semakin galau gitu tuh, bukan. Jadi kasih yang ada di dalam diri kita, kita nyatakan kepada saudara-saudara kita. Itulah ciri dari orang-orang yang sudah dewasa rohani. Dia siap menerima dan memberikan kasih kepada orang lain. Amin. Yang ketiga, apa cirinya? Makin berakar kuat dalam Tuhan. Jadi ketika kita sudah dewasa rohani, ini cirinya. Kita makin berakar kuat di dalam Tuhan. Dari mana kita tahu ibu-ibu? Memang kalau ada persoalan, kita sih pengennya menghindar ibu-ibu ya. Tapi dari persoalan itulah kita tahu apakah kita sudah berakar di dalam Tuhan. Ketika ada persoalan di dalam diri kita, kita minta kepada Tuhan, berikan saya kekuatan Tuhan untuk melalui peristiwa ini. Dan saya punya iman kepadamu Tuhan, saya pasti menjadi pemenang. Itu
muncul di dalam hati kita. Ibu-ibu yang terkasih, ini harus ada di dalam hati kita. Karena apa? Sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita-wanita yang banyak memikul beban di rumah, banyak masalah apapun, baik itu keuangan, masalah anak-anak, selalu ada masalah. Ketika di dalam hati kita, jujur ibu-ibu, yang tahu hati kita hanya kita dan Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, berikan saya kekuatan untuk melewati ini. Karena disinilah aku tahu kasih-Mu nyata dalam hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Ibu-ibu yang terkasih, ini harus kita miliki. Amin? Amin. Coba kita baca dalam Efesus 3 ayat yang ke-17. Haleluya. Diberkati ibu-ibu yang terkasih. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya, haleluya. Tegas sekali firman Tuhan ini ibu-ibu yang terkasih. Bahwa harus nyata. Kasih itu, Kristus itu berakar kuat di dalam hati kita. Amin. Selalu ingat ibu-ibu yang terkasih, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ketika ada persoalan, tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Yang keempat, haleluya. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Ini sering kita dengar ibu-ibu ya. Kalau kita berdoa juga, jadikanlah hamba Tuhan menjadi surat-Mu yang terbuka. Nah, amin. Kalau ini benar-benar dari hati kita yang terdalam, Roh Kudus pasti akan menolong kita agar kita boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Ada tulisan kasih di dalam lembaran itu. Orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kita. Jadi kita nggak harus mengatakan, tapi orang melihat dari kehidupan kita sehari-hari, kehidupan rumah tangga kita, melihat bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Amin. Bisa mengerti ibu-ibu ya? Kristus hidup di dalam kita. Jadi orang akan lihat, wow, ada Kristus di dalam dia. Sehingga orang akan mencari Kristus, akan datang kepada Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Ketaatan kita kepada Tuhan itu kelihatan dan orang akan membacanya. Dan orang lain juga diberkati. Amin. Coba kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-2. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Amin. Jadi surat Kristus yang terbuka. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih, masih ada 2 poin lagi yang harus kita sampaikan. Dan saya percaya sore hari ini kita pasti diberkati. Amin. Dan ciri yang kelima adalah mudah mengampuni. Mudah mengampuni. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Kadang-kadang kita ngerasa gak melakukan apa-apa. Tapi orang kayaknya dia benci sama kita gitu ya ibu-ibu ya. Jadi bisa dibayangkan ibu-ibu ya, bagaimanakah mengampuni itu? Mungkin sulit, karena kalau mengatakan gampang. Tapi bisa ibu-ibu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, kita bisa mengampuni. Bahkan firman Tuhan berkata, kita harus mengampuni. Karena apa? Kalau kita nggak mengampuni, Tuhan nggak mengampuni kita juga. Nah, contoh ilustrasi yang simpel ibu-ibu ya. Apa sih keuntungan bagi kita
bagi kita ibu-ibu ya, bagi pribadi kita kalau kita mengampuni. Saya juga baru belajar, ternyata benar gitu. Coba ibu-ibu yang terkasih, hari ini benar-benar kita mendengarkan sama-sama, ibu-ibu ya. Karena mengampuni ini kadang-kadang di jalan juga kayak gitu. Misalnya kita didahului, kita seperti itu, kita kesel, gitu tuh ya. Supaya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah, contoh seperti ini ibu-ibu. Coba ini ada satu kaca. Kita kan selalu berkaca itu ibu-ibu ya, ada kaca yang bersih sekali kaca ini. Nah, terus kita ambil lipstik, kita kan selalu punya lipstik. Nah, terus ibu bisa bayangkan ya. Nah, kaca yang bersih ini kita anggap itu hati kita. Hati kita bersih. Nah, lipstik ini adalah coretan, yaitu tadi ada kebencian. Nah, kita coret coba kaca itu. Ada kebencian di hati, kita tandakan, seret gitu tuh ya. Kita tulis, kita coret pakai lipstik. Kemudian ada hal-hal yang nggak baik gitulah ibu ya. Kita diomongin orang, pada kita ngerasa nggak apa-apa, coba kita tulis diomongin orang. Terus difitnah, pada kita ngerasa nggak melakukan apa-apa, kita tulis fitnah. Jadi ini contoh ibu ya, udah 3. Jadi 3 ini sudah tercoret di dalam kaca tadi, cermin tadi. Nah, kita punya penghapus. Penghapus itu apa? Mengampuni. Coba kita hapus tadi lipstik ini. Tadi ada kebencian, ada fitnah, ada apa lagi tuh. Kita hapus bersih. Nah, apa yang terjadi ibu-ibu? Kaca tadi jadi bersih kan? Sama, hati kita jadi bersih. Jadi ketika kita mengampuni, yang beruntung itu sebetulnya kita. Jadi hati kita semakin dibersihkan. Semakin dibersihkan. Sehingga apa? Biar tidak ada efek negatif di dalam diri kita dan kepada orang lain. Kita jadi berkat. Nah, kita mulai hari ini belajar mengampuni. Buang sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Amin. Dapat mengerti ibu-ibu ya? Simple seperti tadi mengampuni itu. Jadi kita harus mengampuni. Amin. Coba kita lihat dalam Matius 6 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini tegas sekali firman Tuhan. Jadi ibu-ibu, mari kita mengampuni. Haleluya. Yang terakhir ibu-ibu. Ibu-ibu yang terkasih, ini yang terakhir. Ciri yang ke-6 adalah selalu merenungkan firman Tuhan. Nah, coba kita lihat apakah kita selalu merenungkan firman Tuhan? Amin. Jadi merenungkan firman Tuhan itu harus setiap hari. Itu perintah dari Tuhan. Supaya kita menjadi dewasa rohani. Dan ini ciri satunya. Dan ada 2 ayat firman lagi yang harus kita baca untuk menguatkan ciri-ciri ini. Yang Yosua 1 ayat yang ke-8. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ini firman Tuhan yang menegaskan ibu-ibu terkasih. Jadi kita harus merenungkan firman. Bahkan dikatakan apa? Siang dan malam. Haleluya. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai kompas hidup kita.
Nah, dari firman Tuhan ini kita boleh memeriksa keadaan kita ibu-ibu ya. Dan teruslah kita mari belajar, bertumbuh, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Haleluya. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya. Saya undang ibu-ibu, kita meresponi firman Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini dari awal. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari ibu-ibu bersama katakan, bersama Dia. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Yesus jawaban hidupku. Puji nama Tuhan. Saya akan sampaikan kepada ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang rindu memberikan persembahan dan juga perpuluhan, dapat transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Dan atau bagi ibu-ibu yang mempunyai mobile banking BCA, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara. Lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya undang kepada hambanya. Salam ibu-ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Neti Gultom. Kini saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, di saat kami Engkau berkati, saat kami dari awal pertengahan akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, sungguh kami rasakan Tuhan kehadirat-Mu ada di tengah-tengah kami di sore yang indah ini ya Bapak. Tuhan berkati kami semua yang melayani dari WL, tim musik, bahkan semua yang hadir di sore hari ini Tuhan Yesus. Hamba bersyukur Bapak, bahkan hamba berdoa buat Ibu Neti Gultom yang telah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati terus Ibu kami ini Bapak, berkati keluarganya, anak cucu menantunya, berkati dalam usaha pekerjaan, bahkan pelayanannya Tuhan Yesus. Tuhan hamba doa buat kami semua masyarakat Indonesia Bapak, berkati kami semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Untuk tanggal 17 Bapak, kami semua akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-75. Aku doa Tuhan Yesus buat kami semua masyarakat Indonesia yang ada di desa-desa maupun di kota-kota ya Bapak. Berkati kami semua Tuhan Yesus yang merayakannya Bapak, berkati para tim baik dari keamanan maupun tim yang melaksanakan perayaan Tuhan Yesus. Tuhan begitu juga hamba doa Bapak buat semua kami masyarakat Indonesia Bapak, berkati kami semua dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga hamba doa Tuhan Yesus di saat ini Tuhan Yesus di Indonesia Bapak masih ada virus corona. Aku doa Bapak cepat pulihkan Indonesia Tuhan Yesus dari virus corona supaya kami bisa bekerja lagi di luar rumah, bahkan kami bisa beribadah lagi, anak-anak sekolah bisa sekolah lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan begitu juga doa buat para pemimpin kami, dari Presiden kami Bapak Jokowi, wakilnya hingga jajarannya Tuhan Yesus. Berkati, berikan hikmat marifat dari sorga, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati juga pelayan mereka, berkati juga bahkan rumah tangga mereka Tuhan. Tuhan begitu juga doa Bapak buat semua tim keamanan di Indonesia ini Tuhan Yesus, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tuhan Yesus, bahkan Polri pun Tuhan Yesus berkati semuanya bisa mengamankan negara kami ini menjadi negara Pancasialis. Negara kami ini jauh dari roh keributan, negara kami ini jauh dari teroris, bahkan bom, bahkan ISIS pun Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan begitu juga doa Bapak buat semua kami jemaat JKI SHBC yang di Serang ini Bapak, berkati kami semua Tuhan Yesus, rumah tangga lepas rumah tangga, berkati kami dalam usaha pekerjaan kami, berkati kami dalam pelayanan kami mau Tuhan Yesus, kami bahkan sudah rindu ingin bertemu Bapak, ingin beribadah lagi seperti biasa, kami ingin beribadah lagi di gereja kami yang di Taman Kopassus, berkati gereja kami yang Taman Kopassus, berkati juga Kopassus dari pangkat yang terendah hingga tertinggi Tuhan Yesus. Tuhan hamba doa Tuhan Yesus buat semua kami keluarga besar JKI SHBC yang diserahin Bapak, kami percaya Tuhan Yesus satu pun kami tidak ada yang kena virus corona, kami tolak virus corona dari keluarga besar SHBC yang diserahin Tuhan Yesus. Berkati kami dari jemaat, para pendoa, para guru sekolah minggu, para koordinator, bahkan gembala kami, gembala sidang kami, Pak Andi, Bu Enda, berkati Bapak, berikan hikmat marifat dari sorga, berkati usaha pekerjaannya, berkati juga anak-anaknya, berkati juga pelayanannya Tuhan Yesus. Pak Andi, Bu Enda terus bisa mengayomi kami semua jemaat JKI SHBC yang di Serang nih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, cepatlah Tuhan pulihkan Indonesia ini dari virus corona Bapak, supaya kami bisa beraktivitas lagi di luar rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan bahkan hamba doa di dalam keluarga besar kami JKI SHBC Bapak, berkati rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan Yesus, dalam rumah tangga yang sakit jamah sembuhkan dari penyakitnya, yang terikat lepaskan dari katanya, yang terbelenggu bebaskan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami percaya Bapak, semuanya kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga ya Bapak. Semua kami melayani Engkau di bumi, melayani Engkau di sorga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebelumnya Tuhan Yesus ampuni segala dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja Bapak.
baik sama kami maupun terhadap Engkau, supaya tidak jadi penghalang bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saudara kita sudah berdoa syafaat. Saat ini kita terima berkat dari Tuhan, berkat dari Bapa Sorgawi. Mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Bapa. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput engkau dan saya, menjemput keluargamu dan keluargaku, masuk dalam kerajaan-Nya. Mari kita yang sudah diberkati dan percaya hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, sampai berjumpa Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati.